Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik Allah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan sampai saat ini. Oleh karenanya sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian yang pantas ini jangan sampai salah kita alamatkan. Kita harus mengingat-ingat terus bahwa setiap pujian yang kita serahkan kepada manusia, setiap pujian yang kita berikan kepada manusia, pada hakikatnya adalah pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setiap pujian yang kita terima, apakah karena pintaran kita, kegantengan kita dan sebagainya, hakikatnya pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dipinjami pujian itu. Jamaah rahimahullah. Yang kedua, sholawat dan salam. Jangan sampai lupa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila disebut nama beliau tidak mau mengucapkan sholawat kepada beliau. Maka kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah Allah, di tempat yang penuh berkah ini saya mengajak terutama diri saya sendiri sebagai khotib dan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan utama kita yang selalu kita ulang-ulang setiap Jumat. Artinya ini setiap 7 hari sekali kita ulang-ulang. Jangan sampai kita lupa. Oleh karenanya kita harus selalu membawa takwa ini di dalam diri kita. Takwa yang bermakna adalah bahwa kita memiliki kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan. Sehingga tidaklah mungkin rasanya kita untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, memperhatikan, dan kita merasa Allah selalu bersama. Inilah yang selalu kita ulang-ulang setiap minggu. Jangan sampai lupa setiap Jumat dan Jumat sekarang, Jumat berikutnya, takwa itu harus selalu dibawa dalam setiap nafas kita, dalam setiap tindakan kita. Hakikatnya adalah inilah yang menjadi hakikat Jumat kita setiap Jumat. Jamaah Allah, sebagai tambahan, saya ingin membawakan sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, baik yang ada di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas. Semua itu karena ulah manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Hal yang demikian, kerusakan kemudian terjadi musibah itu
Allah tujukan supaya kita merasakan, manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan kita. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Inilah ayat untuk kita mulai melihat bagaimana musibah yang terjadi yang beruntun baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena pada hakikatnya musibah itu adalah dari kita sendiri sebagai manusia. Musibah itu kalau Allah menyebutnya musibah, tapi di Indonesia kita menyebutnya bencana. Kalau musibah itu punya tujuan. Allah punya, dia tidak bebas bergerak sendiri. Allah menyatakan dalam surah At-Tawabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah itu tidak lihat, tidak asal, tidak berjalan sendiri. Dia sudah ditentukan Allah. Contoh yang pernah kita alami di masa silam adalah COVID, musibah yang luar biasa. Dia tidak asal, dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak seperti kita menaburkan beras. Sekarang mau kemana? Tidak. Allah sudah menulis setiap virus itu ditujukan kepada siapa. Nah, Allah menulisnya berdasarkan ilmunya yang lalu maupun yang akan datang. Dan bersama itu Allah selipkan hikmah. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Tinggal kita bisa mencari hikmah di balik musibah. Kalau kita bisa mencari, insya Allah kita akan bersyukur. Jamaah rahimahullah, banyak menurut para ulama tujuan dari Allah memberikan musibah. Di antara tujuannya adalah untuk menguji kita, menguji manusia. Ujian itu sebenarnya ada dua, ujian yang enak dan ujian yang tidak enak. Kata Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji mereka bisyarri, dengan sesuatu yang tidak mengenakan, wal khairi, dan yang mengenakan, fitnah. Kedua-duanya sebagai cobaan. Artinya ujian itu bisa enak, bisa tidak enak. Bukan orang kemudian jatuh dari pohon itu saja yang kita anggap ujian. Orang yang mendapat nikmat, yang punya harta banyak sehingga pergi hari Jumat melewatkan Jumatan, itu juga fitnah bagi mereka, ujian. Nah, kita ingin berbicara tentang fitnah atau ujian yang sifatnya tidak mengenakan saja. Pada waktu yang seperti ini kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, wa lanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Apa itu? Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan rasa takut. Rasa takut itu bisa bencana, bisa gempa yang menakutkan. Wal-ju' dan kelaparan, terjadi kekurangan pangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta benda. Artinya kita tidak punya harta benda. Ya kalau masih punya motor jelek masih punya sepeda jelek masih punya. Mungkin tidak punya. Ini tidak punya harta benda, kekurangan. Mau makan susah. Itu juga bagian dari bentuk
ujian yang tidak mengenakan. Wal anfus, atau berkurangnya orang-orang yang kita cintai, hilangnya orang yang kita sayangi, itu juga ujian. Dan biasanya kita ujian-ujian seperti ini yang terasa sekali. Tapi kalau dipuji dengan sesuatu yang enak, kita tidak sadar. Masalahnya karena itu enak bagi kita. Wasamarat, kata Allah, dan buah-buahan yang kita tanam, pohon-pohon yang kita tanam tidak mau hidup, kekeringan di mana-mana. Kalau bahasa kita sekarang mungkin adanya perubahan iklim sehingga di wilayah tertentu tidak bisa tumbuh buah-buahan. Itulah bentuk ujian yang tidak mengenakan. Jamaah rahmatullah, sesungguhnya kita harus lebih waspada terhadap ujian yang mengenakan, yang melalaikan. Bayangkan keadaan badan enak, rasa enak, uang ada, kendaraan ada, waktu longgar. Itu kadang-kadang melalaikan kita. Kita harus sangat waspada terhadap ujian yang enak ini. Sementara ujian tidak enak, kita mungkin sebagian kita masih bisa bersabar, masih bisa menyadari. Tetapi banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan ujian yang enak, yang mengenakan, yang melalaikan. Jamaah rahmatullah, itu merupakan edisi tambahan dari khutbah Jumat hari ini. Semoga esensi Jumat itu tetap kita tangkap, yaitu esensi adalah peringatan takwa. Kalau isi tambahannya tadi adalah tentang bagaimana kita melihat musibah. Oleh karenanya jangan sampai kita melupakan esensi khutbah Jumat untuk kita bawa ke Jumat berikutnya lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita terus menyadari bahwa Allah bersama kita, Allah mengawasi kita, sehingga kita tidak gampang-gampang melalaikan perintah Allah atau gampang-gampang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Baik, Allah usikum wa iyyakum wa faza min taqwa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Allah, saya mengulangi, jangan sampai kita melupakan esensi dari Jumatan kita. Apapun isi khutbahnya, esensi Jumatan kita itu adalah untuk mengingatkan kita supaya bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dalam perjalanan kita ke depan 7 hari itu kita membawa Allah di dalam hati kita. Setiap mau melakukan sesuatu kita, Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mengetahui, supaya itu ada terus dalam hati kita, sehingga kita mudah-mudahan terbebas dari sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kerusakan di bumi ini hakikatnya adalah ulah kita sebagai manusia. Kemudian jika ada musibah, Allah mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak meneruskan kerusakan itu. Dan itu merupakan ujian bagi kita semua. Jamaah Allah, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga kita selalu menjadi orang yang bertakwa, mengingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan sampai kita menjadi orang yang ikut merusak alam semesta ini sehingga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.